Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Mansur dengan NIM D0221035 kelas Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak cipta dan Undang-Undang ITE oleh PT Teknocerdas. Di sini, PT Teknocerdas sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pembangunan aplikasi edukasi yang meluncurkan aplikasi terbarunya bernama Belajar Pintar. Aplikasi ini menawarkan berbagai materi pembelajaran interaktif dengan desain yang menarik dan mudah digunakan. Namun, dalam salah satu modul pembelajaran di aplikasi Belajar Pintar, ditemukan beberapa konten yang diduga merupakan hasil plagiarisme dari sumber lain, tanpa mencantumkan sumbernya. Konten tersebut meliputi teks, gambar, dan video yang dipublikasikan di website dan memiliki media sosial tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Analisis hukum berdasarkan uraian di atas, PT Teknocerdas diduga telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 2, PT Kreasi Digital dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta karena menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengunggah dan membagikan materi pembelajaran yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pasal 44, PT Kreasi Digital dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal 2 miliar atau penjara maksimal 5 tahun. Pasal 46, PT Kreasi Digital juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pemilik hak cipta. Yang kedua itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3, PT Kreasi Digital dapat dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena menyediakan sarana bagi pengguna untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum seperti ujaran kebencian, sara, dan pornografi. Pasal 45 ayat 2, PT Kreasi Digital dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal 1 miliar atau penjara maksimal 6 tahun. Langkah-langkah untuk mematuhi undang-undang: membuat kebijakan yang jelas, menggunakan fitur unggahan pembagian materi pembelajaran. Kewajiban ini harus menjelaskan bahwa pengguna tidak boleh mengunggah dan membagikan materi pembelajaran yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang kedua itu memasang sistem filter untuk mendeteksi menghapus konten melanggar Undang-Undang ITE. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi dan menghapus materi pembelajaran yang dilindungi hak cipta yang diunggah tanpa izin. Yang keempat, memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta Undang-Undang ITE. Refleksi pribadi. Nah, pemahaman Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi. Dengan memahami undang-undang ini, para profesional dapat menghindari pelanggaran hukum dan melindungi dari konsekuensi hukum yang timbul. Sebagai contoh pengalaman, jika kita dalam bekerja di sebuah perusahaan startup pernah mengalami situasi di mana kita ingin menggunakan gambar dari internet untuk keperluan promosi, namun setelah pembelajaran Undang-Undang Hak Cipta, kita sadar bahwa kita tidak boleh menggunakan gambar tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Nah, kita memutuskan untuk menggunakan gambar yang bebas hak cipta atau membeli lisensi penggunaan gambar tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.